tapi jadi pejabat. Kenapa pejabat dulu? Karena pejabat bisa menentukan nasib semua orang di bawah itu. Makanya orang mati, itu peti mati itu namanya bagaimana? Koncoy bahasa kiri. Jadi itu kotak pejabat. Karena pejabat itu dulu kan ditantu. Makanya kalau peti mati ditantu juga kotaknya pejabat gitu. Itu tuh digabung seperti itu. Nah lalu bapak saya juga orang yang biasa ketemu orang miskin. Bapak saya juga suka berantem sama pejabat. Nah sementara orang nggak bisa sekolah, nggak bisa berobat, rumah mau roboh, itu saya cari bapak saya. Ya bapak saya nggak bisa nolong. Tapi bapak saya bilang kalau 1 miliar kita bagi kepada orang miskin 500.000, hanya bisa 2.000 orang. Berantem dengan kampung kita. Bulan depan nggak ada duit lagi bagi. Sementara kalau jadi pejabat, ratusan miliar di tangan. Kita bisa bikin semua orang punya penghasilan 500.000. Bapak saya terus ngomongin. Nah, bapak saya meninggal tahun 97. Meninggal. Ya saya, siapa sih mau jadi pejabat gitu? Emang kau pikirin gitu. Ya paling ya kita bantu orang miskin aja lah. Bantu orang miskin aja lah. Nah baru terakhir saya ketemu tulisan Martin Luther King Jr. Bukan itu setelah sekarang baru ketemu ya. Tapi prinsipnya sama. Itu sangat menarik untuk menerangkan ini. Martin Luther King Jr. bilang, apa beda charity dan justice? Kalau charity, ketika menolong orang Samaria yang baik hati, nolong orang digebukin itu namanya charity. Besok digebukin lagi. Tapi kalau justice, kita menjamin sepanjang jalan raya Jericho, tidak ada lagi orang terus-menerus digebukin dan dirampok. Itu justice. Makanya saya bilang sila kelima kita itu justice, keadilan sosial. Nah kita nggak mungkin charity never ends the poverty, itu tulisan dia. Nggak ada bisa selesaikan soal kemiskinan soal apa. Keadilan yang bisa. Jadi orang harus dikasih sama keadaan pendidikan, orang sama. Semua harus punya kecepatan yang sama. Ketika kamu tidak mampu, pemerintah itu seperti orang tua gitu. Nah ini semua mempengaruhi saya. Jadi kalau anak yang lebih manja, lebih boros, lebih rajin, ya kita harus kendalikan pendistribusian ini. Anak yang malas, nggak boleh manja, nggak boleh pilih kasih, semua kan anak gitu. Yang cakap yang jelek, ada fungsi pemerintah. Tapi pemerintah tidak melakukan fungsi itu. Dan saya juga dijadikan cuma 2 xiao di Indonesia. Kalau itu kan xiao-nya 12. Kalau di Indonesia cuma jadi 2 xiao kan. Masa tenang xiao-nya sapi perang. Kalau masa ribut aja, xiao-nya kambing hitam. Cuma 2 xiao-nya. Nah ini tentu mempengaruhi kita dalam hidup. Nah ini Tuhan baik. Saya punya pabrik. Tiba-tiba orang curi hutan lindung tahun 2001. Kan masih dihitung sama. Dipindahin ke pasir saya, kurang aja nggak? Siapa kok bisa ada patok hutan itu? Sana curi, saya lapor dia curi. Mana punya hak kamu lapor? Waktu saya jadi bupati tahun 2005, lebih lucu lagi, saya yang cabut izin saya. Suratnya baru turun dari menteri. Yang tahun 2001, saya ketemu bupati. Saya lapor. Mereka kan nggak mau tahu kalau ada store duit. Apalagi saya kan pelit gitu. Saya nggak berani nyetol-nyetol, saya males gitu nyetol-nyetol. Saya kasih karyawan bikin rumah kalau dia bikin. Ngapain kasih lu udah kaya lagi? Saya musuh aja. Makanya saya pikir, bener bapak saya ngomong ya. Ini kalau mau lawan pejabat mesti jadi pejabat. Ini ada prosesnya. Makanya saya mulai pikir. Itu satu titik balik itu. Kalau kamu mau tanya lebih mistik, ya saya bilang kamu mesti kurangin baca firman Tuhan sama doa tiap pagi, bahaya. Semakin kamu baca itu firman Tuhan, kamu makin mengerti ini yang dibawa ini justice. Semua agama mengajarkan Nabi datang itu membawa keadilan. Filsuf pun semua mengajarkan keadilan. Maka orang suka baca Yesaya itu kan terjemahannya Yesaya 42 atau 52 sih. Judulnya kan perikopnya hamba Tuhan dari Yesus itu. Nah kalau yang aslinya, terjemahan asli itu saya baca beda. Dia bilang ini, Messiah brings justice. Ini semua ini justice gitu. Nah sekarang kita aja nggak dapat keadilan. Nah ini mesti diperjuangkan. Masih nih, yang apa tuh cocok banget gitu. Kita lagi membangun justice, bangun apapun kita harus berani fight. Nah ini suatu pergumulan dan Tuhan juga kasih kesempatan. Langkah demi langkah dia buka, tapi kita harus bayar harga, kita harus taat.
Saya ketika sudah sampai jadi bupati, saya nggak mau keluar lagi. Udah enak jadi bupati. Karena secara karir politik, 10 tahun jadi bupati baru 50. Nanti udah umur 50 baru jadi gubernur, baru 60. 60 selesai, baru masuk DPR. 70 deh, pensiun 3 dapat. 3 jenis pensiun. Itu karir politik. Ini kalau kita dipanggil berjuang, ada yang marah dengan saya. Kalau kayak begini terus Pak, nanti adikmu yang jadi presiden. Bapak cuma buka jalan aja katanya. Saya habis nanti buka jalan menurut saya gimana? Pasal jangan jadi Yohanes Pembaptis diedit gitu, potong kepalanya gitu, jangan ya. Mesti ada yang buka jalan. Nah sekarang siapa yang buka jalan? Apa saya cuma tugas buka jalan? Saya tidak tahu, saya jalanin aja. Nah prinsip saya tiang api, tiang awan. Dapat titik balik. Kalau tiang api bergerak, saya bergerak. Dia berhenti, saya berhenti. Saya nggak peduli suasana enak atau tidak enak. Lalu bagaimana mengukur ini panggilan atau bukan? Ini saya dari dalam. Yang namanya kita maunya yang aman, yang enak, yang masuk akal, yang nggak memalukan. Ini yang saya lakukan memalukan. Saya untuk teman-teman saya untuk mulai mau gubernur Jakarta dalam rapat dengan si Tommy Dewan. Gue bilang, lu orang enak aja suruh gue insulin. Yang malu kan gua gitu loh. Ini orang Belitung di gubernur DKI gimana ngomongnya ya gue ya. Gue malu banget kira-kira gitu. Sama waktu saya bilang gue jadi bupati. Aduh, sampai om saya, lu tuh ketua keuangannya lihat muka lu tuh ada potongan bupati nggak? Waktu saya sharing sama teman-teman saya pikir saya mau jadi bupati nih. Saya bisa bikin sistem ini. Bukannya dia didoain bukan? Oh gitu ya. Begitu besok ketemu gua, selamat pagi Pak Bupati. Aku diledek 5 tahun loh waktu ngomong bupati di tahun 2000. Itu sesuatu yang memalukan gitu bagi saya. Padahal saya sama teman, enak aja lu orang ini. Tempel foto lu di mana-mana, tempel di bus, di mikrolet katanya. Gua yang malu kan. Kalau gagal gimana? Belum lagi kalau kebunuh. Kalau orang kayak gini kan, wah ini bisa jadi contoh nih. Seperti kata tadi Pak Ibu Haja. Pasti betul. Kalau kita bilang kita jadi yang akan memalukan, kalau ini berbahaya untuk Allah, bisa-bisa dibunuh. Nah kalau kita bilang tidak ambisius, mana ada orang ambisius? Kalau dia pikirkan, kalau saya diizinkan Tuhan dibunuh misalnya, kalian kan biasa-biasa saja, tidak ada efek, ya hidup ya biasa-biasa lagi gitu. Saya ngapain itu risiko ke Jakarta? Ini Babel pasti 80%, saya bisa alasan, kalau saya di Babel kan saya bisa kasih contoh yang bagus di sana. Itu bisa jadi alasan lah supaya dia menjadi gubernur gitu. Tapi perasaan saya nggak ada lagi di sana, saya mau jadi gubernur, saya mau bangun rumah Indonesia. Ini kan sesuatu panggilan yang berbeda. Nah, makanya saya sudah pernah bilang orang Cina mau jadi gubernur DKI. Mama iseng aja, lu tahu nggak preman pertama di Batavia dulu siapa? Orang Cina, gua bilang orang Banten, FBR semua mah nggak buahnya orang Cina tuh waktu lagi ribut dulu. Nggak, kalau lihat sejarah ya. Jadi wajar dong, sekali jadi juragan turunan Cina juga gitu. Jadi FBR, FPI harus jadi anak buah-buah dong. Kalau jadi preman-premanan gitu ya. Itu jadi saya bilang itu suatu proses yang panjang. Dan saya bersyukur istri saya juga dikasih pikiran yang sama, termasuk anak-anak saya. Saya masih ingat ketika saya putuskan mau pindah ke politik, saya terus mesti sharing dengan pendeta saya. Saya masih ketua majelis. Saya ini ketua majelis di politik. Saya 13 tahun di sekolah minggu. Saya waktu ngomong Alkitab saya kuasai banget. Karena tiap hari saya baca selesai. Nah soal dilakukan atau tidak itu anugerah. Makanya kita mesti minta anugerah Tuhan supaya kita mampu melaksanakan 13 kasihan kan. Kalau cuma tahu doang, semua orang juga tahu. Yang lebih gila lagi udah tahu nggak pernah ngomong, udah nggak pernah baca lagi, tahunya udah ngaco-ngaco. Saya sering ketemu orang-orang tua, mudah-mudahan saya tua nggak jadi gitu teman. Dia merasa waktu muda, dia majelis, dia apa, dia kuasai firman Tuhan. Tapi dia udah jarang baca Tuhan. Dia ngomongin cuma salah gitu. Banyak orang mulai salah gitu. Dia belum pernah dengar lama-lama. Nah saya minta mudah-mudahan anugerah ini buat saya tetap sampai saya mati. Tiap hari ngomong-ngomong, nah, ini penting untuk kita. Waktu saya bilang pendeta saya begini, saya mau pindah ke politik. Sebagian pendeta berpikir saya ambisius, sudah sesat. Sementara di Belitung dianggap saya ini misionari in disguise.
Dibiayain paling Vatikan. Lawat, sini bilang sesat, di sini bilang misionari. Nah, pendeta saya baik, dia datang ke rumah, dia begini, saya mau tanya kamu jujur. Kamu tahu gak keputusan kamu merubah seluruh jalan hidup kamu? Kamu sadar gak keputusan kamu? Saya bilang saya sadar. Waktu saya disidang dari beberapa hamba Tuhan dan majelis, mereka mengatakan saya mungkin ambisius sesat. Nah, saya tanya sama mereka, kalau saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan, gimana menurut bapak-bapak? Terus istri saya ngambil musik, jadi musik gerejawi. Itu bukan kehendak Tuhan sebenarnya. Nah, lalu saya akan dikirim ke Dallas atau Singapura, kan gereja saya punya tradisi. Saya bilang justru saya pikir ini bukan kehendak Tuhan. Karena saya pikir saya aman kalau saya jadi pendeta. Pulang saya ngomong lebih halus, jemaat kaya, kasih 1 juta aja, waktu Natal 1000 jemaat 1 M. Lalu kasih $2.000, dia nggak heran. Nggak salah, bisa terima duit. Tapi sama kayanya, Jainuddin MZ juga kaya. Orang Islam kasih 1000, tapi umatnya 1 juta. Pendeta umatnya 1000, dia kasihnya setiap. Sama. Nggak salah, saya bilang. Ada firman Tuhannya. Maka saya bilang, hamba Tuhan, kalian tahu nggak? Panggilan saya ini sedikit berbahaya. Apa? Saya bisa dipotong orang. Pertama. Terus kedua, gaji pemerintah begitu kecil, bersyukur DPR langsam. Mereka kok gak sehat, bisa sekolah anak. Ada langsam. Waktu gaji bupati, 6 juta terus setengah mati kita. Kalau jemaat, disuruh doa, suruh ngomong, kasih ampau kan? Terima. Kalau saya, nggak bisa, gratifikasi. Jadi pejabat lebih susah daripada jadi pendeta atau jadi kiai.